Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. معاشر المسلمين, ikhwani wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini, setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita mengenai as-sirah an-nabawiyah, perjalanan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas pembahasan yang sangat menarik, di mana di pertemuan yang lalu kita tempat membahas mengenai pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan istri beliau Khadijah. Maka di malam hari ini insyaallah kita akan membahas tentang keutamaan dan kemuliaan yang dimiliki oleh istri Nabi Khadijah radhiyallahu taala anha, yang merupakan istri pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khadijah memiliki begitu banyak kemuliaan dan keutamaan, begitu banyak hadis yang menceritakan tentang keutamaan dan kemuliaan beliau, yang hadis-hadis tersebut dalam menjelaskan keutamaan dan kemuliaan Khadijah mengalahkan hadis-hadis yang berbicara tentang kemuliaan istri-istri beliau yang lain. Di antara kemuliaan dan keutamaan yang dimiliki oleh Khadijah yang tidak dimiliki oleh istri-istri Nabi yang lain, yang pertama disebutkan oleh para ulama, kanat Khadijah radhiyallahu anha awwala man amanat bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minan nas. Khadijah adalah orang yang pertama kali beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari seluruh manusia yang ada. Ada sedikit perbedaan pendapat para ulama mengenai siapa orang yang pertama kali beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan Abu Bakar, ada yang mengatakan Ali bin Abi Thalib, ada yang mengatakan Zaid ibn al-Harithah dan yang lainnya. Tetapi para ulama kemudian bersepakat bahwasanya tidak ada di dunia ini orang yang pertama kali beriman kepada Nabi melainkan istrinya Khadijah radhiyallahu taala anha. Al-Imam Az-Zuhri, Qatadah dan juga Al-Imam Muhammad bin Ishaq menyatakan, Khadijatu awwalu man amana billahi wa rasulihi minar rijali wan nisa wa lam yastathnau ahadan. Al-Imam Az-Zuhri dan juga Qatadah serta Al-Imam Muhammad bin Ishaq menyatakan, Khadijah adalah orang yang pertama kali beriman kepada Nabi dari kalangan laki-laki dan perempuan, dan tidak ada yang menyangkal hal itu. Tidak ada manusia yang dianggap beriman pertama kali kepada Nabi kecuali Khadijah. Bagaimana tidak jamaah sekalian, ketika Nabi alaihi salatu wassalam pulang dari Gua Hira dalam keadaan gemetar,
takut karena bertemu dengan sesuatu makhluk yang belum pernah beliau lihat sebelumnya. Dengan penuh ketakutan dia datang kepada istrinya dengan badannya masih gemetar. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata kepada istrinya, "Dathiruni, dathiruni, zammiluni, zammiluni." Selimuti aku Khadijah. Maka Khadijah, walaupun beliau bukan seorang lulusan sarjana psikologi, beliau mengerti orang yang sedang kalut dan takut tidak bisa diajak bicara. Yang bisa dilakukan adalah menenangkan dan menghilangkan rasa takutnya. Maka beliau pun dengan penuh perhatian menyelimuti Rasulullah SAW suaminya. Dan kemudian beliau menunggu Rasulullah dan menyuruh beliau untuk istirahat dengan tenang sambil memegang tangan Rasulullah SAW. Lihat betapa Khadijah menenangkan Nabi SAW. Setelah itu ditunggu oleh Khadijah sampai Nabi bangun dari tidurnya. Manakala melihat Nabi sudah agak tenang, beliau bertanya, "Apa yang terjadi pada dirimu?" Maka Nabi SAW menceritakan apa yang beliau temui di Gua Hira dengan detail. Setelah itu kalimat yang disampaikan oleh Nabi penutup dari ceritanya, "Laqad khasyitu ala nafsi ya Khadijah." Aku takut atas keselamatan diriku. Aku dicekek, aku direngkuh, aku dipeluk dengan kuat oleh makhluk yang belum aku pernah lihat sebelumnya. Maka beliau mengatakan, "Laqad khasyitu ala nafsi." Aku takut atas keselamatan diriku. Khadijah mendengar dengan tenang. Maka setelah mendengar ucapan itu, beliau menenangkan suaminya dengan mengatakan, "La yukhzikallahu abadan." Orang sebaik dirimu tidak akan disia-siakan oleh Allah. Innaka la tasilur rahim. Engkau orang yang biasa menyambung silaturahim. Wa tusaidu nawaibil haq. Orang yang suka membantu kesusahan orang lain. Wa tasduqul hadits. Orang yang selalu jujur dalam berkata. Wa taqrid dhaif. Orang yang suka memuliakan tamu. Orang seperti dirimu tidak akan disia-siakan oleh Allah. Setelah mendengar cerita yang detail dari suaminya, Khadijah menyuruh Nabi untuk istirahat lagi. Beliau berangkat kemudian kepada sepupunya, orang yang selama bertahun-tahun telah meninggalkan agama penyembahan terhadap berhala di kota Makkah. Dia sudah banyak membaca agama-agama terdahulu dan akhirnya pilihannya jatuh untuk memeluk agama Nasrani dan menerjemahkan Injil dari bahasa Ibrani ke bahasa Arab. Waraqah ibn Naufal yang mengetahui ciri-ciri kenabian, yang sudah menunggu datangnya seorang nabi. Maka kemudian setelah itu Khadijah mendatangi sepupunya Waraqah yang ketika itu sudah berusia hampir lebih dari 70 tahun. Dan Waraqah ketika itu sudah buta. Maka Khadijah mengatakan, "Wahai anak pamanku Waraqah, sesungguhnya Muhammad suamiku telah melihat begini dan begitu dan mengalami peristiwa begini dan begitu." Maka kemudian Waraqah berkata, "La in kana kama qulti ya Khadijah, fa innahu lanabiyyu hadhil ummah." Kalau memang benar apa yang kau ceritakan itu benar, maka aku bisa pastikan Muhammad itu nabi umat ini yang telah ditunggu kedatangannya oleh orang-orang yang selama ini menunggu datangnya seorang nabi. Kata dia, "Tolong apabila dia bangun, aku ingin mendengar cerita dari dia, langsung bawa kepadaku." Maka Khadijah pulang ke rumahnya, mendapati suaminya sudah bangun. Maka beliau mengatakan, "Wahai suamiku,
sesungguhnya Waraqah ibn Naufal ingin mendengar ceritamu langsung. Berangkatlah Nabi SAW dengan Waraqah. Lewat mata, lewat telinga, dan lewat panca indera beliau Khadijah menyaksikan persaksian dan pembenaran Waraqah, di mana beliau memastikan suaminya Muhammad SAW adalah nabi umat ini. Begitu sampai, Waraqah berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya ibn akhi, qus mal ladzi hadatsa bik." Wahai anak saudaraku Muhammad, ceritakan kepadaku peristiwa yang kau alami di Gua Hira. Maka Nabi menceritakan dengan detail bagaimana beliau direngkuh dengan sangat kuat oleh malaikat, bagaimana malaikat berbicara, bagaimana peristiwa semua. Mendengar ucapan itu, Waraqah berusaha untuk meraih tangan Rasulullah SAW. Kemudian setelah memegang, beliau berkata, "Qala innaka lanabiyyu hadhil ummah." Ketahuilah Muhammad, kalau memang begitu peristiwanya, engkau adalah nabi umat ini, nabi terakhir yang ditunggu oleh umat manusia. Ya laitani kuntu jaz'an. Seandainya aku ini masih punya kekuatan, masih muda, ansuruka nasran mu'azzara, aku akan membelamu dengan pembelaan yang kuat. Wa ya laitani kuntu syabban hina akhrajuka qaumuk. Dan seandainya aku masih muda ketika saat itu datang, di mana kaummu nanti akan mengusirmu dari tempatmu, wahai Muhammad. Terperanjat Nabi SAW mendengar ucapan Waraqah bin Naufal. Bagaimana mungkin manusia seperti beliau yang begitu dicintai di kota Makkah, sampai-sampai penduduk Makkah menjulukinya dengan Al-Amin, manusia yang sangat jujur dan terpercaya, di mana orang Quraisy menitipkan barang kepada beliau. Tidak ada orang yang dipercaya di Makkah kecuali Nabi SAW. Mereka sangat menghormati dan mencintai Nabi. Apakah mereka tega mengeluarkan Nabi? Itu yang dipikirkan oleh Nabi. Maka Nabi bertanya kepada Waraqah, "Awa mukhrijiyahum?" Apakah benar-benar wahai Waraqah mereka akan mengusirku? Apa kata Waraqah bin Naufal? "Na'am. Ma ya'ti rajulun mithla ma ji'ta bihi illa akhrajahu qaumahu wa 'udiyah." Tidak ada orang yang datang seperti apa yang kau bawa, maksudnya para nabi, yang melawan ajaran kaum-kaum mereka, kecuali nanti akan dimusuhi oleh kaumnya dan dia akan diusir oleh kaumnya. Maka Khadijah mendengar ucapan ini. Maka kita kembalikan kepada pembahasan kita. Pantas kalau beliau adalah orang yang pertama kali beriman dan menguatkan suaminya Rasulullah SAW, karena beliau langsung mendengar ucapan Waraqah bin Naufal yang mengatakan bahwasan suaminya adalah nabi umat ini. Maka tidak ada di dunia ini orang yang pertama kali beriman kepada Nabi selain Khadijah. Hal inilah yang membuat Khadijah begitu spesial di hati Nabi. Tidak ada siapapun dan apapun yang membuat Nabi bisa melupakan Khadijah. Karena beliau orang yang pertama kali beriman dan meyakinkan Rasulullah bahwasanya dirinya adalah seorang nabi. Karenanya begitu, suatu hari dalam riwayat Imam Bukhari, ketika istri beliau yang paling beliau cintai setelah beliau di Madinah menikah dengan banyak istri, semua sahabat dan semua kaum muslimin di Madinah, bahkan istri-istri Nabi tahu bahwasanya manusia yang paling dicintai oleh Nabi itu adalah Aisyah. Sampai Aisyah mengatakan, "Aku tidak pernah cemburu kepada istri-istri Nabi kagairati li Khadijah ma'a annani lam araha." Sebagaimana kecemburuanku kepada Khadijah padahal aku belum melihatnya. Matat qabla an yatazawwaja bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau meninggal sebelum Rasul menikah denganku, tapi aku begitu cemburu kepada Khadijah. Kenapa?
Karena Nabi begitu banyak menyebut tentang dirinya. Karena Nabi begitu sangat menghormati teman-teman. Karena Nabi begitu sering mengirimkan hadiah kepada orang-orang yang dikenal oleh Khadijah. Dan begitu sering Nabi menyanjung Khadijah. Karena itu suatu hari, kata Aisyah, aku sempat kelepasan karena cemburuku yang begitu besar. Ketika dia suatu hari duduk bersamaku di rumah, tiba-tiba lewatlah adik kandung Khadijah yang bernama Halah bintu Khuwailid. Namanya orang bersaudara atau bersaudari, adik kakak jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu. Cara jalannya, geresekan sendalnya, dehemnya, suara ketawanya mirip biasanya. Maka kita tahu Nabi menghabiskan 25 tahun dengan Khadijah. Suara sendalnya Khadijah ditahu oleh Rasulullah, terompah. Ada orang yang sukanya ngangkat kaki, jadi bunyinya kelutuk kelutuk kelutuk. Ada yang suka dasar rosak rusuk rosak rusuk. Maka kemudian karena mereka bersaudara antara Khadijah dengan saudarinya Halah, suara terompahnya pun sama. Dalam keadaan mungkin bahasa kita sekarang spontan, Nabi di bawah alam sadarnya tiba-tiba meninggalkan Aisyah dan beliau lari keluar. Begitu melihat beliau baru sadar, beliau mengatakan Allahumma Halah, ya Allah, ternyata Halah. Fahamlah ke Aisyah, lah ini masih terus ingat yang pertama ini. Maka beliau sambil sedikit cemburu, sehingga anak katakan terutama pada ibu-ibu yang di atas, dusta, bohong. Kalau ada perempuan di madu, dia mengatakan saya itu sudah menerima madu, saya gak punya rasa cemburu. Dusta. Istri-istri Nabi manusia terbaik pilihan Allah, mereka saling cemburu. Aisyah manusia terbaik di antara istri Nabi, manusia yang dipilih oleh Allah langsung. 3 kali Nabi melihat di dalam mimpinya tertutup kain sutra, begitu tersingkap, ternyata itu engkau wahai Aisyah, kata Nabi, sebelum Nabi menikahi. Tetapi beliau memiliki cemburu, karena cemburu adalah lambang cinta seseorang kepada suaminya atau istrinya. Maka pada akhirnya beliau mengatakan, ya Rasulullah, ajuzun Quraisy qad halakat min dahrin. Ya Allah, perempuan tua Quraisy yang sudah mati sudah lama, masih saja engkau mengingatnya. Awalaysallahu qad abdala laka biman hiya khairin minha. Bukankah Allah sudah menggantikan dengan perempuan yang lebih baik daripada diri? Maksudnya beliau. Kenapa beliau begitu pede berkata seperti itu, ikhwafil azakumullah? Kenapa beliau begitu pede? Aisyah, karena beliau langsung tahu dan mendengar dari dirinya langsung dan dari orang lain betapa saat itu di Madinah, walaupun begitu banyak istri Nabi, masih ada 8-9 istri Nabi atau 10 istri Nabi yang lain. Aisyah tidak bisa digoyangkan oleh siapapun. Dalam hadis yang sahih diceritakan, suatu hari istri-istri Nabi cemburu kepada Aisyah. Maka mereka berpikir, siapa yang kita utus untuk mengingatkan Nabi agar seolah-olah berbuat adil kepada kita sebagaimana cintanya kepada Aisyah. Maka mereka sepakat, satu-satunya orang yang bisa kita andalkan putri beliau, Fatimah. Ayo kita utus Fatimah. Begitu datang, Aisyah di sampingnya, Rasulullah datang, duduklah beliau di hadapan ibunya, di hadapan ayahnya. Maka kata Fatimah, wahai Rasulullah, sesungguhnya mereka, kata Nabi, siapa mereka? Istri-istrimu yang lain selain ibuku Aisyah mengutusku agar engkau menyamakan sikap dengan mereka. Antum tahu apa yang dikatakan oleh Nabi? Sambil memegang tangan Fatimah, beliau mengatakan, ya Fatimah, ahibbiha fa inni uhibbuha. Cintai ibumu ini karena aku mencintainya. Terdiam Fatimah.
Beliau keluar, bagaimana hasilnya? Kata istri-istri Nabi yang lain. Aku tidak akan berbicara tentang Aisyah lagi. Silahkan kalian yang langsung ngomong kepada Nabi. Satu. Dua, datang sahabat yang baru masuk Islam. Salah satu tokoh masyarakat Makkah bersama Khalid bin Walid. Dia masuk Islam. Amr ibn al-As. Begitu masuk Islam, di antara hal yang pertama ditanyakan oleh Amr bin al-As, ya Rasulullah, dalam riwayat Bukhari, man ahabbun nas ilaika? Siapa manusia yang paling kau cintai? Nabi mengatakan Aisyah. Tanpa ragu Nabi mengatakan Aisyah. Wa minar rijal, kalau dari kalangan laki-laki, abuha, ayahnya, Abu Bakar. Maka semua hadis ini membuat Aisyah pede untuk berkata perkataan tadi. Apakah Allah tidak telah menggantikan untukmu dengan seorang perempuan yang lebih baik daripadanya? Maksud daripada Khadijah. Saat itulah Aisyah melihat reaksi Rasulullah yang tidak biasa. Karena telah mengusik manusia mulia ini. Manusia yang memberikan jiwa, raganya dan hartanya untuk memperjuangkan agama Allah ini bersama suaminya. Manusia yang hadir sebagai pahlawan bagi Rasulullah dalam mempertahankan agama, menguatkan beliau di saat lemah, selalu mendukung beliau di saat semua orang meninggalkan Nabi, memberikan hartanya di saat orang tidak memberikan apa-apa, meyakinkan beliau akan kebenaran risalahnya di saat orang lain ragu. Maka saat itu tiba-tiba Nabi mengatakan, lam yubaddilallah li man hiya khairum minha. Untuk sampai saat ini belum ada seorang pun yang bisa menggantikan Khadijah untukku. Beliau kemudian menyebutkan keutamaan Khadijah ada 4. Salah satunya, hiya awwal man amanat bi hina kafara biyan nas. Khadijah orang yang pertama beriman kepadaku di saat manusia yang lain tidak ada yang beriman. Allahu akbar. Nabi tidak bisa melupakan Khadijah. Hatta itu di depan manusia yang paling beliau cintai, Aisyah. Yang kedua beliau mengatakan kepada Aisyah, wahiyallati a'tatni malaha hina haramani an-nas. Dan dia yang telah memberikan kepadaku hartanya untuk aku gunakan memperjuangkan agama ini di saat manusia tidak memberikan apa-apa untukku. Wasaddaqatni hina kadzdzabani an-nas. Dia juga yang telah mempercayaiku di saat semua orang mendustakan diriku. Wa razaqani Allahu minhal aulad wa lam yarzuqni Allahu min ghairiha minan nisa. Dan dia yang telah memberikan aku anak yang selama ini perempuan-perempuan yang lain, maksudnya istri-istri yang lain, belum memberikanku anak. 4 keistimewaan Khadijah yang tidak dimiliki oleh siapapun istri Nabi dan perempuan-perempuan yang beriman. Maka kata Aisyah setelah itu, semenjak saat itu lam adzkurha bisayyi'ah. Semenjak saat itu aku tidak pernah berani lagi menyebut Khadijah, tentang Khadijah dengan hal yang buruk. Gak berani. Karena tahu betapa Nabi luar biasa mencintai Khadijah radhiyallahu taala anha. Karenanya ikhwah dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama salafus salih kemudian berbeda pendapat karena hadis-hadis yang bercerita tentang keutamaan Aisyah begitu banyak. Hadis-hadis yang bercerita tentang kemuliaan Khadijah begitu banyak. Para ulama dari kalangan salaf bahkan sampai khalaf yang belakangan ini, anak buka 2 ceramah ustadz yang kita kenal yang ada zaman ini. Mereka pun berbeda pendapat. Satu menganggap Khadijah lebih mulia, satu menganggap Aisyah lebih mulia. Maka kalau ada kita ditanya oleh seseorang pertanyaan, ayyuhuma afdal, Khadijatun am Aisyah? Kalau ada pertanyaan siapa di antara 2 ummul mukminin yang mulia ini lebih mulia di antara keduanya, Khadijahkah lebih mulia atau Aisyah? Maka jawaban yang paling bijak
Yang kita sampaikan adalah jawaban yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, sebagaimana yang beliau tulis dalam kitabnya Bada'iul Fawaid, di mana Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan annahu su'ila an Khadijah wa Aisyah ummayil mu'minin ayyuhuma afdal. Suatu saat Ibnul Qayyim ditanya tentang siapa yang lebih mulia di antara dua perempuan mulia ini. Apakah Khadijah, apakah Aisyah? Jawaban beliau sangat bisa diterima oleh akal, dan kedua-duanya menempatkan Ummul Mukminin Khadijah dan Aisyah pada posisi dan tempat mereka masing-masing. Karena dua orang ini nggak bisa dibandingkan. Kita kalau membandingkan gelasnya harus sama-sama ukurannya. Kemudian sama-sama bisa diisi minuman. Bahannya harus sama, baru setelah itu kita jatuhkan. Yang pecah duluan itu yang tidak bagus kualitasnya, yang pecah belakangan itu yang bagus kualitasnya. Tapi kalau satunya gelasnya gelas kaca, satunya gelas dari tanah liat, nggak sama perbandingannya. Begitu pula dua orang perempuan mulia istri Nabi ini. Satu hidup di zaman awal Islam, satu hidup di zaman Nabi hijrah ke Madinah, di saat Islam sudah mulai jaya. Maka gak bisa kita bandingkan kondisi mereka berdua. Karenanya Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan, fa'ajaba, beliau memberikan jawaban ketika ditanya siapa yang lebih mulia. Beliau mengatakan, bi anna sabaqa Khadijata wa ta'thiraha fi awalil Islam wa nasraha wa qiyamaha fid din lam tusyrikha fihi Aisyatu wala ghairiha min ummahatil mu'minin. Catat baik-baik ya. Ketika beliau mengatakan, ketika di awal Islam, kalimat pertamanya, ketika di awal Islam, di awal dakwahnya Nabi di Makkah, dan berbicara tentang pembelaan seseorang terhadap agama Allah, pengorbanannya dengan jiwa, harta dan raganya. Ketika Nabi pertama kali berjuang, tidak ada yang siapapun, laki mau perempuan, yang menyamai jasanya Khadijah. Tidak sedikit pun Aisyah bisa mencium kemuliaan Khadijah dari sisi ini. Karena ketika Aisyah baru berumur 4 tahun, Khadijah sudah berjuang bersama suaminya. Khadijah sudah memberikan apapun untuk Rasulullah agar memperjuangkan agamanya. Dengan kehormatan beliau, dengan harta beliau, dengan apa yang beliau miliki diberikan. Karena itu mengenai pengorbanan, kemudian pembelaan terhadap Islam di awal dakwah Nabi, tidak ada manusia yang lebih besar jasanya, apalagi khusus perempuan dan istri Nabi, melainkan Khadijah. Dan tidak sedikit pun Aisyah bisa mendekati beliau dalam permasalahan ini. Sebaliknya kata Al-Imam Ibnul Qayyim, wa ta'thiru Aisyah fi akhiril Islam wa hamlud din wa tablighuhu ila al-ummati wa idrakuha min al-ilmi ma lam tushrikha fihi Khadijah wala ghairaha mimma tamayyazat bihi ghairuha. Adapun pengaruh yang diberikan oleh Aisyah di akhir masa Rasulullah, setelah Rasulullah meninggal, di mana beliau Aisyah berubah menjadi orang yang menyampaikan dan menjadi penyambung lidah Rasulullah dalam menyampaikan ajaran agamanya kepada umat, yang memindahkan ilmu tentang Islam ini kepada umat. Sama sekali sedikit pun Khadijah tidak memiliki kemuliaan tentang hal ini, dan Aisyah tidak bisa disaingi oleh istri Nabi yang manapun. Jadi di akhir Islam setelah meninggalnya Nabi, berbicara tentang jasa manusia dan perempuan istri Nabi yang paling berjasa adalah Aisyah. Karena beliau yang memindahkan dan mengajarkan, memberitahukan umat ini tentang ilmu. Sampai dikatakan oleh para ulama salafus saleh, hampir seperempat ajaran Islam ini itu disampaikan oleh Aisyah. Maka dalam hal ini, penyampaian ilmu,
mendakwahkan Islam setelah Nabi wafat, sedikit pun Khadijah tidak punya kelebihan apapun terhadap hal ini. Siapa yang menceritakan kepada kita bagaimana Nabi sholat malam? Aisyah. Siapa yang menceritakan bagaimana Nabi menggauli istrinya? Aisyah. Bagaimana Nabi SAW tidur? Aisyah. Bagaimana Nabi mandi junub? Aisyah. Bagaimana Nabi SAW bersama istrinya, bersama anak-anaknya di rumah? Aisyah. Begitu banyak ajaran agama diajarkan oleh beliau. Maka kita kalau membandingkan dua perempuan mulia ini, langsung tidak. Maka kita tempatkan pada posisinya masing-masing dan kita muliakan mereka berdua sesuai dengan zaman dan perjuangannya membela agama Allah. Jadi kalau setelah meninggalnya Nabi, kita katakan tidak ada istri Nabi yang lebih mulia daripada Aisyah, karena beliau yang melanjutkan dakwah Nabi, di mana para sahabat mendatangi beliau, bertanya, meminta fatwa, bertanya tentang apapun yang mereka tidak tahu. Beliau akan menceritakan, dulu Rasulullah berbuat ini, dulu Rasulullah begini, dulu Rasulullah aku lihat seperti ini. Semua diceritakan oleh beliau dan kemudian menjadi riwayat hadis yang banyak di dalam agama ini. Sementara Khadijah juga tidak bisa disaingi oleh Aisyah. Semua orang yang beriman setelah Khadijah, pahalanya lari kepada Khadijah, karena beliau termasuk orang yang pertama kali memberikan contoh sunnah hasanah, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Juga tidak bisa disaingi oleh Aisyah dari sisi ini. Nah, inilah ikhwafillah cara kita menjawab, sehingga kita tidak menganggap satu dengan yang lainnya lebih unggul, karena kedua-duanya memiliki tempat di hati Rasulullah SAW. Di Mekah Nabi 25 tahun tidak pernah menikah kecuali dengan orang sampai meninggalnya Khadijah. Setelah Nabi memiliki istri, sepakat seluruh ulama Islam mengatakan tidak ada istri yang paling dicintai oleh Nabi selain Aisyah. Bisa difahami ikhwan? Jadi kalau berbicara kemuliaan, satu kemuliaan ini tidak bisa disamakan oleh istri-istri Nabi. Khadijah orang yang paling pertama kali beriman, ini sudah cukup, tidak bisa dikejar oleh istri-istri Nabi yang lain. Tapi kalau kita berbicara siapa yang lebih mulia, mereka Khadijah dan Aisyah punya tempat tersendiri di hati kaum muslimin, karena jasa mereka masing-masing memiliki keutamaan dan jasa. Kemudian yang kedua, ikhwafillah, di antara kemuliaan yang dimiliki oleh Ummul Mukminin Khadijah, beliau adalah orang pertama yang berjuang menyerahkan hartanya untuk membela agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pertama menyerahkan jiwa, raga, hartanya untuk membela agama Rasulullah, membela perjuangan Islam adalah Khadijah. Ana sudah sampaikan hadisnya tadi, di mana Nabi dalam hadis Bukhari yang sahih mengatakan apa? Wa hiya allati a'tatni malaha hina haramani an-nas. Dan Khadijah yang telah memberikan kepadaku hartanya di saat semua manusia tidak memberikan harta mereka kepadaku untuk membela agama ini, maksudnya. Karena itu ikhwafillah, kita bisa bayangkan para ulama Islam kalau sudah menyebut Khadijah, mereka menyebutnya dengan sebutan apa? Az-zawjatul wafiyah, istri yang setia. Beliau mendukung perjuangan Rasulullah bukan hanya di saat beliau enak, bahkan dalam kondisi paling buruk Khadijah tetap bersama Rasul. Dan kondisi paling buruk yang pernah dialami oleh Nabi ketika diboikot oleh orang-orang Quraisy. Antum bayangkan ikhwah, kalau antum ajak anak istri antum berkemah naik gunung sebulan, apa yang terjadi kira-kira? Pulang-pulang itu insya Allah antum akan bersyukur sama Allah, karena gunung di sebulan antum buat tenda, popok habis, pempes habis, air gak ada sebulan. Sementara bekal antum sedikit. Antum tahu Rasulullah dan Bani Hashim keluarganya dikepung di sebuah dua bukit yang disebut dengan Syekh Bani Hashim. Mereka hanya membangun tenda-tenda, diusir dari rumah-rumah mereka, dikumpulkan di suatu tempat oleh seluruh orang-orang Quraisy. Kalian kalau masih membela Muhammad, silahkan tinggal di tempat ini bersama Muhammad. Diboikot 3 tahun, bukan 3 bulan, 3 tahun.
900 hari lebih atau 1000 hari lebih mereka berada di tempat. Dan Khadijah ketika itu sudah berusia 60 tahun. Mendengar keadaan ini, beliau sakit-sakitan. Bagaimana tidak? Panasnya Makkah 45 derajat sampai 50. Beliau biasa tinggal di rumah yang serba ada. Beliau orang kaya, memiliki banyak orang yang bisa beliau suruh. Begitu mengikuti suaminya tinggal di tenda yang sangat terbatas, makanan tidak boleh sampai, beliau sudah usianya sudah 60 lebih, maka ini menyebabkan Khadijah dan paman Nabi Abu Talib pada akhirnya jatuh sakit dan meninggal dunia. Beliau tidak pernah meninggalkan Nabi. Datang keponakan namanya Hakim ibnu Hizam yang nanti akan jadi sahabat. Hizam adalah adiknya Khadijah, Hizam bin Khuwailid. Datang menemui bibinya. Dia mengatakan, "Ya ammah, kembalilah engkau ke rumah kita. Kembalilah engkau ke keluarga kita. Kembalilah engkau ke suku kita agar engkau tidak menderita bersama suami Muhammad." Apa kata Khadijah? La atruk zawji li syai'in abada. Aku tidak akan pernah meninggalkan suamiku dengan peristiwa atau dengan sebab apapun, sedikit pun aku tidak akan tinggalkan. Sampai kemudian beliau jatuh sakit, dan 3 bulan setelah keluarnya Nabi dari pengepungan, Khadijah menghembuskan nafas terakhir. Perempuan mana yang bisa melakukan seperti ini? Hanya perempuan yang setia. Karenanya Khadijah punya tempat khusus di hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Khadijah punya tempat istimewa yang tidak bisa digantikan oleh siapapun di hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian keistimewaan yang ketiga yang dimiliki oleh Khadijah, ikhwafillah, keistimewaan yang mungkin tidak pernah kita dengar sebelumnya, dan tidak ada manusia yang memiliki keistimewaan seperti keistimewaan ketiga yang dimiliki oleh Khadijah. Beliau adalah satu-satunya orang yang mendapatkan salam dari Allah dan malaikat Jibril, dan sekalian diberikan kabar gembira. Orang pertama yang mendapatkan kabar gembira, Allah sudah siapkan untuk beliau sebuah rumah dan istana di surga yang tidak ada kebisingan dan tidak ada rasa capek di sana. Disebutkan dalam hadis sahih dari Abi Hurairah, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, ketika Nabi masih berada di rumahnya di Makkah bersama Khadijah. Disebutkan oleh Abu Hurairah, "Ata Jibrilun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam." Suatu hari malaikat Jibril mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masih di Makkah bersama Khadijah. Faqal, malaikat Jibril kemudian berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, hadhihi Khadijatu qad atat ma'aha ina'un fihi idamun aw ta'amun aw syarabun, fa idza atatka faqra min rabbiha faqra 'alaiha min rabbiha assalam wa minni." Wahai Rasulullah, kata malaikat Jibril, sebentar lagi Khadijah, tolong ibu-ibu perhatikan hadis ini. Khadijah manusia kaya raya, perempuan yang bisa membeli, bisa mendatangkan, bisa menyewa puluhan pembantu karena saking kaya. Tapi untuk melayani suaminya, antum lihat dalam hadis ini, beliau sendiri yang membawa nampan. Di rumah itu ada ummu siapa? Ada ummu siapa? Ada ummu siapa? Ada Ummu Aiman. Di rumah itu ada siapa? Ada putri-putrinya, Hindun, ada Halah dari suami-suami terdahulu. Dan ada pula putri beliau dari Rasulullah, ada Zainab, ada Ruqayyah, ada Ummu Kulthum ketika itu. Fatimah apakah sudah lahir apa tidak? Dalam hadis ini kita tidak bisa pastikan. Intinya, beliau tidak menyuruh orang lain kalau sudah ingin melayani suaminya, ingin memberikan pelayanan kepada suaminya. Khadijah selalu beliau memposisikan dirinya sebagai pelayan bagi suaminya. Saking hebatnya manusia. Padahal beliau orang kaya.
Maka Jibril datang dengan memuji Khadijah. Beliau mengatakan, wahai Rasulullah, sebentar lagi Khadijah akan datang kepada kita dengan membawakan nampan yang berisi makanan dan minuman untukmu. Kalau nanti beliau datang, tolong sampaikan dari Allah Rabbnya salam. Ana teliti ikhwah, ana buka-buka hadis, gak ana temukan ada manusia selain Khadijah yang mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril ada. Nabi ketika suatu hari duduk sama istrinya Aisyah, beliau dengan panggilan sayangnya berkata, "Ya Aish, hadza Jibril yuballighu ilaiki salam." Wahai Aish, panggilan kesayangan Nabi kepada Aisyah selain Umairah, panggilan kesayangnya Aish. Wahai Aish, kayak kita misalnya istri kita namanya Aisyah, kita panggil Ica. Ya, orang punya panggilan kesayangannya buat istrinya. Namanya misalnya Yanti, Titi. Iya. Ya, semua orang punya panggilan sayang kepada istri. Maka beliau memanggil, "Ya Aish, wahai Aish," kata dia. Kata beliau, "Ini Jibril menyampaikan kepadamu salam." Maka tersenyumlah Aisyah. Wa alaika wa ala Jibril salam. Kepadamu dan kepada Jibril juga salam, wahai Rasulullah. Dapat Aisyah salam, tapi dari Allah cuma Khadijah. Jibril mengatakan, "Tolong sampaikan salam dari Allah Rabbnya dan dariku," kata malaikat Jibril. Dan kasih tahu Khadijah, wa basyirha, kasih kabar gembira Khadijah, bi baitin fil jannah min qasabin la sakhaba fiha wala nasaba. Dan kasih kabar gembira Khadijah, wahai Rasulullah, dia sudah dihadiahkan oleh Allah di surga ada istana yang terbuat dari intan permata yang berkilau, dan di sana nanti tidak akan ada kebisingan dan rasa capek. Catat baik-baik ikhwah fillah azakumullah. Hadisnya berbunyi, pertama, kemuliaan Khadijah dalam hadis ini, dia satu-satunya orang yang mendapatkan 2 paket salam dari Allah Rabbul Alamin dan dari malaikat Jibril, pemimpinnya para malaikat. Satu. Yang kedua, dia orang pertama yang diberikan kabar gembira, bukan sekedar masuk surga, dia sudah disediakan rumah khusus, istana khusus. Kata Imam Nawawi, wa kullu baitin fil hadith, wa kullu baitin fil jannah fil hadith fahuwa qasr. Semua kalimat rumah di dalam hadis, apabila orang melakukan amal ini, barang siapa yang sholat segini rakaat, Allah siapkan untuknya rumah di surga. Semua kalimat rumah di surga, kata Imam Nawawi, maknanya adalah istana. Dia sudah diberikan istana. Dan istana ini antum catat baik-baik, terutama ibu-ibu yang di atas. Biar setelah pulang dari sini sikapnya berubah 185 derajat. Kalau biasa 80 derajat, ini 185 atau 89 derajat kepada suaminya. Ada rahasianya. Kenapa anak sedikit gergetan? Karena kita lihat banyak istri, Masya Allah, sama suami ini gak ada bedanya manggil istri suami sama anaknya. Manggil anaknya malah lebih lembut. Dek, sini dek. Manggil anaknya besar yang barep, Mas, sini ya Mas. Begitu suaminya, namanya kebetulan misalnya Pak Margono, Gono Reneo. Padahal seorang sahabat Rasul, Abu Darda radhiyallahu anhu, diceritakan bagaimana ihtiram dan hormat istrinya kepada beliau. Beliau punya 2 istri. Istri pertamanya meninggal. Istri yang keduanya itu menikah dengan beliau. Beliau usianya sudah 60 tahun. Istri keduanya 19 tahun. Hafal hadis, hafal Quran, cantiknya minta ampun. Karena itu Abu Darda pernah bercanda. Begitu beliau sakit-sakitan, sebelum meninggal dunia, beliau menikah hanya 3 tahun dengan istrinya. Yang kedua, beliau pernah manggil istrinya. Dia mulai merasa sakit. Beliau mengatakan, "Ya Ummu Darda, aturidin an takuna zawjati fid dunya wal akhirah?"
wahai Ummu Darda, mau nggak mau jadi istriku di dunia dan di akhirat? Kata Ummu Darda, iya aku mau, kenapa tidak? Kata beliau, fala tatazawwaji ba'di. Kalau begitu jangan nikah ya setelah aku meninggal nanti. Kenapa? Bukan egois Abu Darda. Beliau mengatakan, fa inni sami'tu Rasulullah yaqul, karena aku mendengar Rasulullah berkata, al mar'atu li akhiri zawjiha. Perempuan itu akan dikumpulkan oleh Allah dengan istri suami terakhirnya. Jadi kalau dia pernah nikah 3 orang, nikah dengan pertama meninggal, janda lagi, nikah dengan yang kedua meninggal juga, nikah sama yang ketiga. Nah kalau yang ketiga ini saleh dan meninggal, dia tidak nikah lagi, dia akan sampai dia meninggal, maka dia di akhirat nanti ada 2 riwayat. Riwayat pertama disuruh milih 3 suaminya kalau masuk surga, dideretkan sama Allah, pilih mana yang kau suka, suami pertama, kedua, ketiga. Riwayat ini nggak punya dalil. Riwayat kedua lebih kuat, yaitu Nabi mengatakan perempuan akan dikumpulkan dengan suami terakhirnya. Berdasarkan hadis ini Abu Darda mengatakan, ya jangan nikah kalau kamu ingin bertemu denganku di surga. Karena itu nggak apa-apa kalau kita cinta sama istri kita, kita sakit keras, waduh jangan-jangan saya mau mati misalnya. Iya kita nggak tahu umur kan. Dan itu terjadi pada beberapa ulama. Mereka manggil istrinya dan mengatakan, kalau engkau memang ingin bersamaku di surga nanti, kalau kita masuk surga, tolong engkau jangan menikah. Tapi kalau engkau tidak ingin bersamaku, silahkan. Apalagi beliau Ummu Darda yang kecil ini, yang kedua ini, umurnya baru 19 tahun. Karena itu Abu Darda coba mengetes, mau nggak mau jadi suami istri di dunia dan akhirat? Oh mau, jangan nikah, baik. Meninggal Abu Darda, ternyata setelah masa idahnya selesai, gak tanggung-tanggung, yang ngelamar manusia ganteng, penguasa, kalau kita sekarang presiden, pasti kaya, punya apa saja, wajahnya, fisiknya manusia yang diharapkan oleh semua perempuan, tinggi, besar, putih, gagah. Muawiyah bin Abi Sufyan, khalifah kaum muslimin yang melamar. Tapi perempuan ini ternyata tipe perempuan setia. Ummu Darda yang kedua ini. Datang surat Muawiyah, wahai Ummu Darda, aku ingin melamarmu sebagai istriku. Karena Muawiyah ingin pendamping perempuan cerdas, pintar, ngerti agama, yang pernah belajar dari sahabat Nabi Abu Darda. Begitu dulu para sahabat, milih istri, gak malu milih istri, bekas istri sahabat, untuk mereka pun mendapatkan fadilah dan keutamaan. Ditambah memang perempuan ini terkenal, diceritakan oleh wanita-wanita di Syam kecantikannya. Maka Muawiyah, wah ini cocok, ini paket lengkap, agama oke, fisik oke, cantik. Ternyata jawabannya sangat mengecewakan. Kepada utusan Muawiyah, beliau berkata, salamkan sama Amirul Mukminin Muawiyah, aku tidak melihat ada manusia yang lebih mulia dari suamiku terdahulu Abu Darda. Maaf, aku tolak lamarannya. Kecewa Muawiyah, jamaah. Tapi beliau Muawiyah cerdas, pintar, elegan caranya untuk membalikkan keadaan. Maka beliau tidak mau malu, karena pembantunya nih tahu beliau ditolak. Maka kata beliau, kirim surat lagi dan praktikan, lihat, kasih ke dia, pastikan kau sampaikan surat ini. Emang bunyinya apa, wahai Amirul Mukminin? Pokoknya dia harus ingat, suruh baca surat. Akhirnya diantarkan oleh budaknya Muawiyah, disuruh baca. Begitu dibaca ya sedikit tersenyum Ummu Darda. Beliau tahu ini hanya balasan dari orang yang ditolak. Anda tahu salah satu bunyinya, suratnya panjang, ya sudah aku menerima dan lain sebagainya. Tapi yang terakhirnya, kalau memang engkau menolak lamaranku, fa'akthiri minas siyam fa innahu laki wija'un. Oke, kalau engkau tolak lamaranku, baik kata dia, aku terima dengan alasan yang kau punya. Tapi satu nasihatku kepadamu, tolong perbanyak puasa. Karena puasa itu akan menjadi pengekang syahwat bagimu. Karena dia baru 20 tahun, 19 tahun. Ummu Darda. Katamu, ya ente bukan nabi. Kamu bukan manusia maksum, punya syahwat. Ya perbanyak puasa aja, silahkan tahan-tahan deh. Perjalananmu masih panjang. Nah, yang kita ambil dari kisahnya bukan itu, bukan kisah ini. Tapi ini sebagai faedah buat jamaah sekalian.
cara beliau memanggil suaminya, 3 tahun muamalah kepada suaminya Abu Darda. Beliau itu kalau buka majelis, hebatnya perempuan. Jadi dia nikah itu selain ingin mendapatkan suami, dia ingin dapatkan ilmunya Abu Darda. Setelah dia berguru pada suaminya, dia buka majelis kepada perempuan-perempuan yang ada minta hadis gak dari suaminya, dari dia. Setiap dia menceritakan hadis, antum tahu apa katanya? Haddatsani sayyidi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diceritakan oleh tuanku, bukan suamiku, tuanku. Antum bayangkan kalau ada perempuan manggil suaminya tuan. Berarti itu sudah puncak penghormatan. Beliau mengatakan telah menceritakan hadis ini kepadaku tuanku Abu Darda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kata para ulama betapa mulianya Abu Darda di mata istrinya, dan begitu cara wanita salafus saleh memuliakan istrinya. Maka contoh Khadijah, kaya raya, itu rumah kasarnya Nabi itu numpang sama beliau kasarnya. Tapi tetap beliau sebagai seorang istri, beliau yang melayani semua kebutuhan suaminya tanpa pembantu. Sekarang banyak wanita sudah ngaji, ya salam, sambil bersihkan kuku, pembantunya banyak, suaminya pulang mau makan, mbok terus tuh, bapak ya mau makan. Jauh dari Khadijah, jauh. Boleh. Fadhal.
Kita lanjutkan ya ikhwafillah azakumullah. Tadi kita katakan keutamaan ketiga yang dimiliki oleh Khadijah adalah beliau termasuk orang yang satu-satunya dari istri Nabi yang mendapatkan salam dari Allah dan juga dari malaikat Jibril, serta diberikan kabar gembira dengan memiliki sebuah istana yang terbuat dari intan mutiara di surga, yang rumah itu tidak ada kebisingan dan rasa capek. Ibu-ibu, terutama ana arahkan kepada ibu-ibu ucapan ini. Para ulama Islam, jamaah bapak-bapak sekalian, dan ibu-ibu akhwat yang ada di atas, coba meneliti kenapa istana ini disebutkan oleh hadis ini tidak ada capek dan tidak ada kebisingan. Al-Imam As-Suhaili, salah seorang ahli sejarah Islam, beliau menyebutkan di antara rahasianya, karena beliau ini selalu capek dalam melayani Rasulullah. Beliau ini selalu capek dalam mendampingi Rasulullah. Beliau ini tidak pernah membuat Rasulullah capek. Antum bayangkan ada istri 25 tahun berkeluarga dengan Rasulullah, Nabi tidak pernah merasa capek karena selalu Khadijah berusaha untuk membuat suaminya nyaman. Dan yang kedua, dan ini yang tidak susah untuk ditemukan di zaman sekarang atau mungkin zaman-zaman sebelumnya, bahkan untuk istri-istri Nabi yang lain, tidak pernah ada yang seperti Khadijah. 25 tahun beliau belum pernah mengangkat suaranya bertengkar dengan Rasulullah, nggak pernah. 1 tahun 12 bulan. 12 bulan kali 25 berapa bulan? 1 hari, 1 bulan 30 hari. 30 hari kalikan hasil bulan itu. 24 jam 1 hari. 24 kali berapa? Sementara kita kadang-kadang 1 hari aja 3 babak. Babak ribut gara-gara anak, babak ribut gara-gara rumah kotor, babak ribut gara-gara belum disiapkan baju buat berangkat kerja. Rasulullah dan Khadijah tidak pernah ngangkat suaranya kepada Rasulullah. Maka hadiah yang Allah berikan, karena beliau selalu capek dalam melayani Rasulullah, dalam merawat anak-anak Rasulullah, beliau kemudian diberikan oleh Allah istana yang tidak akan pernah ada rasa capek di sana. Beliau dilayani. Yang kedua, tidak ada kebisingan karena beliau tidak pernah berisik dan ribut dengan suaminya dalam rumah tangga mereka. Ana mau tanya, di mana ada wanita seperti ini sekarang? Jangankan wanita akhir zaman sekarang, istri-istri Nabi yang lain aja berkali-kali membuat Nabi SAW sedikit marah karena sikap mereka. Sempat Nabi mengasingkan diri, sempat Nabi hampir menceraikan istri-istrinya yang lain. Tapi untuk Khadijah, subhanallah. Pendapat kedua disampaikan oleh Al-Imam Al-Munawi, Allah memberikan sebuah istana di surga untuk Khadijah karena beliau adalah perempuan, ibu rumah tangga pertama di dalam Islam yang membangun rumah tangga Islami. Imam Munawi, kalau yang tadi Imam Suhaili. Jadi kenapa diberikan rumah istana yang begitu indah, tidak ada kebisingan dan juga tidak ada rasa capek? Imam Suhaili mengatakan karena Khadijah selalu berusaha capek dalam melayani suami. Itu bakti dia sebagai seorang istri. Dan dia tidak pernah mengangkat suaranya apalagi ribut dengan suami. Sementara Imam Munawi mengatakan beliau diberikan istana yang begitu indah di surga sebagai balasan karena beliau adalah pionir, orang pertama, perempuan pertama, ibu pertama dalam rumah tangga Islami. Maka Allah hadiahkan dia rumah sebagai kebaikan bagi ibu-ibu yang mendidik generasi Islam setelahnya. Orang pertama Khadijah, maka dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala rumah yang begitu indah di surga. Ala kulli hal, ikhwafillah azakumullah, intinya kita tahu bahwasannya Khadijah memiliki keutamaan yang luar biasa, mendapatkan salam dari Allah dan malaikat Jibril,
dan disiapkan oleh Allah sebuah rumah yang begitu indah, yang terbuat dari intan mutiara, yang penuh ketenangan, tidak ada kebisingan dan tidak akan pernah merasa capek beliau di sana. Kemudian keistimewaan keempat, Anda percepat, Khadijah satu-satunya istri Nabi yang memberikan keturunan kepada Nabi. Kenapa Anda katakan satu-satunya istri Nabi yang memberikan keturunan? Ada di antara antum bertanya, bukankah total anak Rasulullah ada 7, Ustaz? 6 dari Khadijah, 1 dari Maryah Al-Qibtiyah yang bernama Ibrahim. Mas Imam, sebutkan anak Nabi Mas Imam. Ayo Mas Imam, ayo. Ayo, 7 orang. Siapa anak Nabi? Di luar kepala, Masya Allah. Kalau anak Nabi antum gak hafal, aduh, berbulan-bulan, bertahun-tahun anak kajian di sini rasanya gagal Anda. Iya, sering banget kita ulang-ulang siapa putra putri Nabi. Harusnya kita hafal, bahkan anak-anak kita, cucu-cucu kita kasih seperti anaknya Nabi. Kalau perempuan kasih nama Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. Kalau dia laki kasih nama Abdullah dan seterusnya, Ibrahim. Iya. Kita ketahui anak Rasulullah berapa jumlahnya? 7 orang. 6 dari Khadijah dan 1 dari Maryah Al-Qibtiyah. Kenapa Anda katakan Khadijah satu-satunya istri Nabi yang memberikan anak kepada Nabi? Karena statusnya Maryah Al-Qibtiyah itu ada khilaf di tengah para ulama. Mayoritas ulama mengatakan Maryah bukan istri Nabi, melainkan sirriyatuhu, yaitu budaknya. Sementara hanya sebagian kecil para ulama mengatakan Maryah adalah zaujatuhu, ummahatul mu'minin, istri Nabi dan termasuk dari ummahatul mu'minin. Kalaupun iya, maka hadis Nabi yang menyebutkan kalimat tadi kepada Aisyah, wahiyallati razaqani Allahu minha al-aulad idh haramani auladun nisa, dan Khadijah lah satu-satunya istri yang telah memberikan aku anak sebelum, dan Allah tidak memberikan aku anak dari istri-istriku yang lain. Kata para ulama, hadis ini, peristiwa ini dikatakan oleh Nabi sebelum Nabi memiliki Ibrahim yang dia dapatkan dari Maryah Al-Qibtiyah. Pertanyaan Anda, Ibrahim anak terakhir Rasulullah lahir tahun berapa dan meninggal tahun berapa? Ayo bapak-bapak, total putra Nabi ada berapa? Putra 3. Dari Khadijah 2, dari Maryah 1. Yaitu yang pertama Al-Qasim, yang kedua Abdullah, dan dari Maryah Ibrahim. 3 putranya. Putrinya semuanya dari Khadijah, yaitu Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. Maka ikhwafillah azakumullah, kita tahu Ibrahim itu lahir di tahun ke-8 Hijriyah, tepatnya di bulan Zulhijjah tahun ke-8 Hijriyah, dan beliau meninggal di bulan Syawal tahun ke-10 Hijriyah. Berarti umurnya berapa? Lahir di akhir tahun ke-8 bulan Zulhijjah, berarti kita hitung umurnya dari bulan Muharram tahun ke-9. Berarti Ibrahim umurnya hanya kurang lebih 20 sampai 22 bulan saja. 2 tahun kurang ketika dia meninggal dunia. Nah, ketika dia meninggal kebetulan terjadi gerhana tuh. Sehingga para sahabat di Madinah mengatakan, gerhana ini terjadi karena putra Nabi Ibrahim meninggal. Itu penyebabnya setiap khatib yang khutbah gerhana mengingatkan kita, gerhana ini adalah salah satu tanda-tanda kebesaran Allah. Bukan karena meninggal atau lahirnya seorang. Karena dulu para sahabat sempat mengatakan ini gerhana terjadi karena meninggalnya putra Nabi SAW Ibrahim. Nah, keistimewaan Khadijah, seluruh putrinya, seluruh putri berarti berapa orang? 4. Mereka tumbuh dewasa dan semuanya masuk Islam. Dan semuanya Rasulullah SAW itu ikut menyaksikan penguburannya, kecuali siapa? Kecuali Ruqayyah.
kecuali Ruqayyah, beliau tidak saksikan penguburannya. Adapun Fatimah, maka beliau satu-satunya yang meninggal 6 bulan setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Ketika Zainab, Rasulullah ikut menguburkan putrinya. Ketika Ruqayyah, Nabi melihat Utsman menangis kesegukan karena ditinggal oleh istrinya. Beliau menepuk pundak Utsman. Beliau mengatakan, "Ya Utsman, lau indana tsalitsa lazawwajnaha iyyak." Kalau aku punya putri ketiga, aku nikahkan lagi denganmu. Tapi stokku sudah habis, kata Nabi. Kenapa? Nabi bilang, enggak ada lagi yang ketiga. Karena yang ketiga, Fatimah sudah nikah sama Ali. Udah, aku sudah habis Utsman. Aku sudah menikahkanmu dengan Ruqayyah putriku. Dia sudah meninggal. Aku nikahkan engkau sekarang dengan adiknya Ummu Kulthum. Dia juga sekarang meninggal. Kalau aku masih punya ketiga, aku nikahkan lagi denganmu. Ini bentuk kecintaan Nabi kepada Utsman bin Affan. Ya. Nah ini ikhwah. Jadi keutamaan keempat Khadijah, istri satu-satunya sampai datangnya Maria Al-Qibtiyah yang memberikan anak kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Keutamaan kelima, anak akan sebutkan sampai 6 aja. Anak percepat. Khadijah adalah salah satu wanita terbaik kaum muslimin, bahkan umat manusia, yang disebutkan oleh Nabi. Nabi dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan yang lainnya menyebutkan afdalu nisa'il alamin. Di riwayat yang lain, afdalu nisa'i ahlil jannah Khadijah bintu Khuwailid wa Fatimah binti Muhammad wa Asiyah bintu Imran wa Asiyah bintu Muzahim wa Maryam binti Imran. Kata Nabi, perempuan-perempuan terbaik, perempuan-pemuka ahli surga ada 4. Perempuan-perempuan terbaik, pemimpin dari perempuan-perempuan penghuni surga ada 4. Yang pertama Khadijah bintu Khuwailid, kata Nabi. Yang kedua adalah Fatimah bintu Muhammad. Yang ketiga adalah Asiyah bintu Muzahim, istrinya Fir'aun. Yang keempat adalah Maryam binti Imran, ibunya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Mereka adalah perempuan-perempuan yang akan menjadi pemuka dan pemimpin wanita penduduk surga. Di hadis yang lain, Nabi mengatakan khairu nisaiha Maryam ibnati Imran wa khairu nisaiha Khadijah. Wanita terbaik di zamannya adalah Maryam binti Imran, dan wanita terbaik di zamannya Khadijah. Berarti Khadijah adalah wanita terbaik umat Islam. Ini keutamaan beliau yang kelima. Kemudian keutamaan beliau yang keenam, dan ini yang menarik jamaah dan ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang paling menarik, adalah Khadijah satu-satunya istri Nabi yang tidak pernah merasakan cemburu. Ya iyalah, gimana sih antum Ustaz? Kenapa Khadijah satu-satunya istri Nabi yang tidak pernah merasakan cemburu? Cemburu itu berat, ya mas sekalian, berat. Dan Khadijah tidak pernah merasakan hal itu, sehingga hidupnya tenang. Kenapa? Karena hadis mengatakan, lam yatazawwaj ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam an Khadijah atau ala Khadijah hatta matat. Nabi tidak pernah menikahi seorang wanita yang lain ketika Khadijah masih hidup sampai beliau meninggal. Maka beliau tidak pernah merasakan cemburu dan tidak pernah merasakan dimadu di dalam hidupnya. Karena beliau benar-benar Rasulullah bersama beliau hidup bahagia. 25 tahun beliau hidup monogami dengan satu istri Khadijah, sehingga Khadijah tidak pernah merasakan cemburu, tidak pernah merasakan dimadu. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, ikhwah fillah azakumullah, Nabi begitu mencintai Khadijah dan menganggap bahwasannya cinta beliau kepada Khadijah sebuah anugerah dan rizki dari Allah. Antum kalau dapat rizki, antum syukuri nggak? Antum syukuri. Kita kalau dapat rizki, kita syukuri nggak? Kita syukuri. Nah, cintanya Rasul kepada Khadijah beliau anggap sebagai sebuah anugerah. Ketika Aisyah mendesak beliau, engkau begitu banyak menyebut Khadijah lagi. Apa kata Nabi di penutup hadisnya? Inni ruziktu hubbaha.
Allah yang telah mengkaruniakan kepadaku cinta kepadanya. Jadi engkau mau hilangkan gak bisa. Allah yang telah memberikan rasa cinta ini kepada Khadijah. Anda tutup kisah Ana dengan sebuah kalung yang membuat kita itu benar-benar melihat betapa besar cinta Nabi kepada Khadijah. Sebuah kalung bisa membuat air mata Nabi itu sampai berlinang. Dalam suatu perang, ikhwafillah yang dimuliakan Allah, tiba-tiba para sahabat yang diutus oleh Nabi dalam sebuah ekspedisi yang disebut dengan Sariyah, Nabi mengutus sebuah pasukan untuk mencegat kafilah dagang Quraisy yang lewat. Ternyata mereka berhasil menawan beberapa orang, termasuk di dalamnya menantu beliau sendiri, suami dari putrinya, yaitu Abul As ibn Rabi, yang merupakan suami dari Zainab. Laki-laki yang sangat setia, laki-laki yang sangat dikagumi sama Nabi. Karena ketika Nabi menjadi Nabi, semua orang Quraisy menekan dia untuk menceraikan istri Nabi, sebagaimana perbuatan Utbah dan Utaibah, dua putra Abu Lahab yang menceraikan Ruqayyah dan Ummu Kulthum, padahal mereka sudah menikah dengan dua istri Nabi ini. Tetapi dia mengatakan, aku tidak akan meninggalkan istriku selama-lamanya. Aku tidak akan pernah menceraikan istriku. Sehingga Nabi sangat kagum kepada Abul As, menantunya. Tetapi karena dia masih musyrik, begitu tertawan, dia boleh kembali kalau ditebus oleh keluarganya. Maka kaum musyrikin yang lain dikirimkan tebusan oleh keluarga mereka untuk ditebus. Begitu mendengar hal itu, Zainab bintu Rasulullah, putri tertua Nabi ketika itu belum hijrah, beliau masih di Makkah, mendengar suaminya ditawan oleh ayahandanya dan pasukannya di Madinah. Beliau kemudian berusaha mencari sesuatu untuk menebus suaminya, dan beliau tidak menemukan sesuatu karena semua modal harta mereka dibawa oleh suaminya untuk modal perdagangan ke negeri Syam. Maka beliau kemudian memegang dadanya. Beliau kemudian mengingat beliau punya kalung yang begitu indah yang dihadiahkan oleh ibundanya Khadijah bintu Khuwailid. Kalung yang sangat berarti bagi Khadijah. Beliau pakai dari masih gadis, dan semenjak beliau berkeluarga dengan Nabi gak pernah dilepas. Dilepas ketika putrinya tertua Zainab menikah. Saking bahagianya, Khadijah melepaskan kalungnya dan disematkan kepada leher putrinya, dan itu disaksikan oleh Nabi. Kalung itulah yang dilepas oleh Zainab. Kemudian beliau menyuruh seorang budak, mengatakan, antarkanlah ini kepada ayahku dan katakan putrimu Zainab menebus suaminya dengan kalung ini. Maka berangkatlah pembantu itu, berangkat ke Madinah dan kemudian dihantarkan. Begitu datang, dia mengatakan, wahai Rasulullah, putrimu Zainab mengirimkan sesuatu untuk menebus suaminya Abul As bin Rabi. Maka Nabi mengatakan, dengan apa dia menebus suaminya? Akhirnya diserahkan kepada Nabi. Begitu Nabi lihat, tiba-tiba Nabi tidak bisa berkata apa-apa. Kalung yang bertahun-tahun beliau lihat ada pada istrinya Khadijah, dan sekarang ada pada putrinya Zainab, berada di hadapannya. Berlinang air mata Nabi, dan itu diperhatikan oleh para sahabat. Wa ainahu tadhrifan, air mata Nabi sampai menetes ke pipinya manakala melihat kalung itu. Bukan karena kalungnya, tapi siapa dulu yang telah memakai kalung ini selama bertahun-tahun. Bukan putrinya, tapi orang yang telah menyerahkan kalung ini kepada putrinya. Itu yang diingat oleh Rasulullah SAW. Sambil menyeka air matanya, Rasulullah mengatakan, in tarau an tutliku sirahahu faf'alu wa an taruddu ilaiha iqdataha faf'alu. Jikalau kalian mau, wahai para sahabat, aku, kata Nabi, minta satu hal. Kalau kalian mau kembalikan suaminya, lepas suaminya tanpa tebusan, dan tolong kembalikan kalung ini kepada pemiliknya, yaitu putriku Zainab.
Maka para sahabat melihat raut muka Rasulullah yang begitu sedih, mereka mengatakan, fa'alna ya Rasulullah, kami lakukan. Dan beliau pun tertunduk sambil menangis. Kenapa? Karena mengingat istrinya Khadijah radhiyallahu taala anha. Sebuah kalung bisa membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis. Hal itu tidak mungkin terjadi kecuali karena Nabi benar-benar mengetahui tulusnya cinta Khadijah kepada beliau dan tulusnya cinta beliau kepada Khadijah radhiyallahu taala anha. Maka ini keutamaan yang tidak pernah dimiliki oleh istri-istri Nabi yang lain, ikhwah. Sampai mereka meninggal, Nabi tetap mengingat Khadijah, memuliakan Khadijah, memuliakan sahabat-sahabatnya, menjaga hubungan dengan keluarganya, dan selalu memuji dan menyanjung Khadijah radhiyallahu anha. Ini yang bisa kami sampaikan, ikhwah fillah azakumullah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa menjadi teladan bagi kita, terutama bagi ummahat kaum muslimat yang hadir di majelis ini malam ini, agar mereka bisa meneladani Khadijah, bagaimana beliau dalam membangun rumah tangga bersama Rasulullah, bagaimana ketulusan beliau dalam melayani suaminya, bagaimana ketulusan beliau dalam setia berjuang dalam keadaan susah, bahagia duka bersama suaminya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini bermanfaat jamaah sekalian. Kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.